Harvey Muiz ini yang terlibat dalam korupsi timah 300 triliun lebih, tapi dihukum sangat ringan, hanya 6,5 tahun. Mungkin Pak Harvey ini dibaca oleh dalam kasus korupsi 300 sekian triliun nikel itu dibaca oleh hakim dalam perspektif yang keliru, karena Pak Prabowo memang mengucapkan akan memaafkan para koruptor asal kembalikan aset hartanya. Tapi kan kemarin di acara Natal Nasional, justru Pak Prabowo menerangkan bahwa dia tidak akan memaafkan, sebetulnya bukan itu poinnya. Yang udah bertobat itu dalam konteks religi Natal kemarin itu, ya udah balikin dong. Terus dia tambahin, kalau enggak ya kita kejar gitu. Jadi sebetulnya itu yang kemudian membatalkan seluruh asumsi bahwa seolah-olah Prabowo hendak memaafkan. Dan itu tafsir yang juga dibaca oleh Menteri Hukum yang akhirnya dia cari-cari keterangan bahwa ya memang ada undang-undang itu pemaafan kalau mengembalikan atau ada negosiasi, tapi itu bukan dalam bidang korupsi, itu dalam soal pidana ekonomi. Jadi kelihatannya itu yang dimaksud setelah banyak kritik, termasuk apalagi dari Pak Mahfud. Tetapi dalam soal Harvey itu kan harusnya ada pemahaman baru bahwa koruptor itu justru diperberat. Dan yang ajaib itu adalah begitu masuk dalam isu atau suasana keadilan, orang menuntut pemberatan hukuman, bukan justru pengurangan hukuman, karena dianggap tuntutan jaksa itu berlebihan kan. Jadi orang hanya lihat skalanya kok segede gitu dalam perbandingan dengan tuntutan hukumannya, itu artinya ada yang nggak adil. Jadi rasa keadilan udah bekerja lebih dahulu sebelum kita masuk pada semacam kepastian hukum bahwa yang bersangkutan tidak ada dalam kapasitas kedudukan di dalam perusahaan segala macam. Jadi kita mesti baca dalam di soal-soal korupsi ini di dalam keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Nah, publik bereaksi lebih dahulu karena menganggap skala sebesar itu kenapa cuma sekian tahun, ya mungkin ada pertimbangan juga. Tetapi hakim itu harus mampu untuk merawat keseimbangan itu. Tentu tidak mungkin ada semacam street justice itu kan, peradilan jalanan. Tetap mesti ada kepastian. Tetapi begitu hakim bikin wording dalam pertimbangannya bahwa tuntutan jaksa itu berlebihan, maka dia potong beberapa separuh itu juga jadi sinyal bahwa ya kalau begitu yang akan terjadi adalah pengurangan hukuman, bukan penambahan hukuman. Jadi intinya adalah pengurangan hukuman itu tidak disukai oleh netizen. Itu yang menyebabkan heboh ketika diputuskan bahwa hanya 6 sekian tahun hukuman terhadap dana yang hilang dari negara untuk negara, yaitu 300-an triliun. Kira-kira itu konteksnya sebetulnya. Kasus Harvey ini membuat rakyat itu makin frustrasi dan makin skeptis dengan penegakan hukum. Kendati tadinya banyak yang berharap ada perubahan lah yang signifikan di era Prabowo. Harus beda dengan di era Jokowi yang menggunakan kasus korupsi ini sebagai instrumen untuk menyandra lawan-lawan politiknya. Ya, jadi lebih dari itu konteks sosiologisnya adalah sebetulnya kesenjangan ekonomi yang terlalu tinggi antara yang atas dan yang bawah dalam masyarakat kita tuh. Dan itu yang menyebabkan orang merasa bahwa ada yang nggak adil, kan itu intinya kan dalam skala yang sangat fantastis itu. Jadi kemudian diolok-olok bahwa kalau korupsi sekian ya dapat 6 tahun, kalau ada yang korupsi satu sekian triliun ya itu cukup 1 bulan. Kan itu yang kita sebut sebagai social norm, itu bekerja mendahului legal norm. Dan itu juga yang menyebabkan banyak soal ikutan hari-hari ini, termasuk demo dari BEM se-Indonesia tentang 12% itu kan. Jadi tetap mesti bisa dibaca bahwa ada psikologi kemarahan publik terhadap disparitas. Disparitas ekonomi memburuk, sementara hukuman pada koruptor itu justru diperingan, pajak itu menekan publik, tetapi pemerintah seperti akan melanjutkan itu. Jadi eskalasi yang kita sebut sebagai keresahan sosial ini menumpuk justru ketika
tidak ada sinyal yang memungkinkan orang percaya bahwa akan ada perbaikan di masa depan. Jadi perbandingan-perbandingan ini yang akhirnya orang lihat lah itu Vietnam justru merampingkan kabinetnya supaya APBN-nya tidak dikuras untuk membiayai kabinet kan. Pada saat yang sama Malaysia justru memutuskan untuk tidak menaikkan harga energi terutama BBM, minyak itu. Vietnam akhirnya menurunkan menurunkan PPN-nya itu. Jadi kalau dibuat perbandingan, kenapa Indonesia nekat untuk naikkan biaya energi, nekat naikkan pajak pertambahan nilai, nekat untuk menurunkan hukuman pada koruptor. Ini semua yang kita sebut sebagai ketegangan sosial yang di-create sendiri oleh pejabat-pejabat pemerintah. Jadi itu sebetulnya yang akan menimbulkan spekulasi bahwa berarti niat untuk keadilan sosial tidak diperlihatkan oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo. Jadi Pak Prabowo akhirnya mesti menerangkan terus-menerus tuh. Ini saya kira yang akan memungkinkan evaluasi besar-besaran terhadap kabinet yang tidak paham sebetulnya arah pikiran dari presidennya sendiri.